dari Ciamis. Ini menceritakan sebuah pengalaman yang sampai saat ini masih dilakukan. Ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi, aku bersekolah di sebuah SMA Bandung. Sekilas, SMA ini tampak biasa saja, sama SMA pada umumnya. Dengan bangunan modern, cukup luas. Tetapi, di balik semua itu, ternyata sekolah ini menyimpan satu misteri, yaitu tentang sebuah gudang yang berada di dekat kantin di sekolah ini. Pintu gudang itu selalu terkunci. Bahkan sepertinya gudang itu sudah lama tidak terjamah. Hingga pada suatu hari, waktunya pulang sekolah, karena penasaran, aku mencoba mengintip melalui ventilasi yang berada di atas pintu gudang itu. Di sana tampak barang-barang rongsok yang sangat berdebu. Tapi ada hal yang menarik perhatianku, yaitu sebuah patung manekin wanita yang tidak memiliki lengan. Berbagai pertanyaan terlintas di pikiranku. Mengapa ada patung manekin di sekolah ini? Apa ya fungsi dari patung manekin itu? Aku penasaran sekali. Dan aku merasa ada sesuatu yang janggal. Esoknya, aku mencoba mencari tahu tentang gudang dan tentang nama itu. Aku bertanya-tanya pada teman-temanku, kepada para guru, dan penjaga sekolah ini. Ternyata tidak ada yang mengetahui tentang gudang dan manekin itu, kecuali Mang Usep. Mang Usep adalah penjaga sekolah, dan tampaknya dia tahu banyak mengenai sekolah ini. Mang, tahu tentang patung manekin di itu gudang aula nggak? Tanya. Kata Mang Usep, patung itu sudah lama ada di sana. Dan katanya, dulu kenapa aku menanyakan hal itu? Aku hanya menjawab, nggak apa-apa kok Mang, cuma penasaran aja. Setelah itu, aku pun bermimpi pada Mang Usep dan langsung pulang. Di rumah, aku masih kepikiran tentang manekin itu. Entah kenapa, aku merasa ada yang janggal tentang manekin itu. Hingga malamnya, aku bermimpi. Aku bermimpi manekin itu sedang berada di dalam
dalam kamarku, tepatnya di ujung pintu. Manekin itu tampak sangat menyeramkan. Sebuah manekin berwarna putih kusam dan satu lengan manekin itu tidak ada. Wajahnya sangat dingin, seperti menatapku dan memperhatikanku. Dan kepala manekin itu bergerak sendiri. Lalu aku berteriak dan akhirnya aku terbangun. Mana sih? Aku bangun dengan tubuh penuh dengan keringat. Aku sangat ketakutan. Aku semakin merasa ada yang aneh dengan manekin itu. Tetapi aku tidak berani untuk mencari tahu lebih lanjut. Satu minggu kemudian, aku mendapat tugas kelompok bersama teman-temanku. Kami pun mulai berdiskusi tentang tugas yang diberikan. Kelompokku sepakat akan datang lagi ke sekolah pada jam 8 malam untuk mengerjakan tugas itu. Lalu, bel pulang pun berbunyi. Dan murid-murid bersiap untuk pulang. Aku membawa tasku dan keluar dari kelas. Aku tidak sengaja melewati gudang. Kulihat Bang Usep sedang menaburkan serbuk berwarna putih seperti garam di sekitar gudang itu. Awalnya aku berniat untuk menanyakannya. Namun tampaknya Bang Usep sedang sibuk. Sehingga aku urungkan niatku itu. Malam pun tiba. Aku kembali datang ke sekolah karena tugas kelompok. Di sana aku melihat teman-teman kelompokku sudah menunggu di kelas. Kami pun mulai mengerjakan tugas. Berdiskusi satu sama lain. Dan akhirnya tugas itu pun selesai. Kemudian teman-temanku berpamitan untuk pulang. Aku melihat jam di handphoneku. Ternyata sekarang sudah jam 11 malam. Aku pun segera membereskan barang-barangku. Sampai terdengar suara ketukan pintu. Aku masih sibuk memasukkan barang-barangku ke dalam tas. Bentar, tungguin. Temanku mungkin menungguku. Namun ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Aku pun menyadari bahwa aku sudah sendirian di kelas ini. Teman-temanku sudah pulang semua. Aku juga tidak ingin berlama-lama berada di sekolah ini. Sehingga aku segera keluar dari kelas. Aku berlari di lorong kelas karena terburu-buru.
sampai aku tidak memperhatikan ke depan. Lalu, aduh, aku menabrak seseorang di lorong itu. Aku menabrak seorang perempuan berambut panjang sebahu. Karena gelap, aku tidak wajahnya. Yang pasti sih, dia masih memakai seragam. Dia pun ikut terjatuh. Aduh, maaf ya, nggak sengaja, kataku. Ia pun mengangguk, lalu berdiri dan lanjut berjalan. Aku memperhatikan perempuan itu. Dia berjalan di lorong, lalu dia belok ke kiri dan menghilang dari pandanganku. Ketika aku akan melewati gudang, dari kejauhan aku melihat pintu gudang sedikit terbuka. Aku penasaran, siapa yang masuk ke gudang itu? Bukannya gudang itu selalu dikunci ya? Lalu aku sembunyi di balik pilar dekat gudang. Kemudian terdengar samar. Aku mulai merinding dan tidak lama kemudian pintu gudang terbuka semakin lebar, seperti ada yang membukanya dari dalam. Dan berjalan keluar dari gudang itu seorang wanita berpakaian putih, rambutnya panjang sepunggung, dan wajahnya tidak terlalu jelas karena aku melihatnya dari pinggir. Kulihat gerak-gerik wanita itu, dan tiba-tiba saja, astaga! Perempuan itu menoleh ke arahku. Aku pun tersontak kaget. Dia persis seperti perempuan yang tertabrak olehku di lorong. Dia pun berkata, aku panik dan aku mulai tak sadarkan diri. Saat bangun, aku sudah berada di ruang UKS. Di ruangan ini ada Mang Usep dan beberapa teman-temanku. Mereka semua tampak cemas dan mereka menanyakan keadaanku. Esoknya, aku kembali ke sekolah dengan keadaan sehat. Dan aku menanyakan kepada Mang Usep mengenai hantu wanita yang kulihat semalam. Dan akhirnya Mang Usep menceritakan cerita yang sebenarnya. Ternyata hantu wanita yang kulihat semalam itu adalah hantu penunggu di gudang sekolahku. Katanya dulu ia terbunuh di tempat itu dengan tragis. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam dan tidak percaya bahwa aku telah bertemu dengannya.